Selamat malam Heartliner, terima kasih bagi Heartliner semuanya yang masih stay di 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Dan malam hari ini kita ada di program talk show. Untuk malam hari ini narasumber kita hadir dari MPK ya, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, dan akan hadir bersama kita narasumber, tapi kita melalui Zoom, tidak seperti biasanya hadir di studio. Dan sudah ada bersama dengan kita di sini Bapak Dr. Wahyudi MPD MCE. Selamat sore Pak Wahyudi. Ya, selamat sore Kak. Iya, suara saya terdengar Pak, jelas? Sangat jelas, ya, Baik. sangat jelas. Terima kasih Bapak atas kesediaannya sore hari ini. Dan di Christian Education Talk kita saat ini akan membahas topik mengenai pembelajaran kritis, kreatif, dan bermakna dengan model 3CM Learning. Ya, kalau boleh saya tahu nih Pak, Bapak Wahyudi sendiri untuk di MPK berada di bidang apa Pak? Ya, saya di bidang 1 Ya. untuk pengembangan pendidikan dan juga pengajaran ya, Baik. khususnya untuk pengembangan SDM-nya. Ya. Oke, luar biasa. Ya baik Pak, mengenai topik kita malam hari ini, pembelajaran kritis, kreatif, dan bermakna dengan model 3CM Learning. Apa yang dimaksud dengan model 3CM Learning? Kita akan membahas ini sampai di pukul 19.00 sebentar, dan kita tidak ada jeda Pak ya. Karena mungkin ada sedikit keterlambatan Oke, Kak. tadi, dan kita akan langsung aja. Apa nih yang dimaksud dengan 3CM Learning Pak? Baik, ya, teman-teman dan juga praktisi pendidikan ya, untuk 3CM Learning ini sebenarnya sebuah model pembelajaran begitu, Ya. yang saya kembangkan sejak tahun 2017 yang lalu. Bagaimana prinsip belajar dari 3CM Learning ini sebenarnya bagaimana memfasilitasi peserta didik untuk memaksimalkan kerja otak kiri dan otak kanannya begitu ya, Yes. dalam konteks pembelajaran yang cool, Ya. critical, kreatif, dan meaningful. Jadi bagaimana belajar itu kemudian distimulasi kondisi yang asik, menyenangkan, dan menantang begitu ya. Kemudian dicoba untuk dinaikkan levelnya dalam konteks berpikir kritisnya. Dan dalam konteks berpikir kritis itu kemudian mereka diarahkan untuk menghasilkan karya Ya. sebagai sebuah pemikiran mereka. Dan yang terpenting di sini Kak, bahwa bagian akhir dari 3CM ini adalah meaningful-nya. Oke. Karena kita sadar betul begitu ya, bahwa anak-anak kita ini tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang cerdas begitu ya, terampil, tetapi juga harus memiliki karakter yang baik. Ya. Nah, meaningful ya inilah yang nantinya akan membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam karakter. Dan yang terlebih lagi, bagaimana nanti Christian Worldview masuk di dalam proses pembelajaran ini dari proses pemaknaan aktivitas berpikir kritis dan kreatif peserta didik kita ini, sehingga mereka betul-betul menjadi pribadi yang utuh Kak. Ya. Tidak hanya cerdas, terampil, tetapi juga punya karakter yang baik. Begitu Kak, ini gambaran singkat tentang 3CM Learning-nya. Wow, luar biasa sekali. Ya, kalau di sini saya melihat inovasi pembelajarannya sendiri itu sudah dimulai sejak lama ya gagasannya Pak. Iya, betul. Dan pastinya apa yang sudah dicanangkan melalui 3CM ini sendiri sudah dibuat program yang sedemikian rupa agar membantu pendidikan di Indonesia ini terus meningkat lebih baik lagi, apalagi di dalam dunia pendidikan Kristen yang tadi Bapak sampaikan. Betul. Nah, Iya. bagaimana melakukan inovasi pembelajaran ini yang dilakukan oleh MPK sendiri, khususnya Pak Dr. Wahyudi, untuk pembelajaran 3CM sendiri? Ya, jadi yang sudah dilakukan adalah MPK ya, melalui beberapa MPKW, khususnya di daerah Jawa Tengah dan DIY Kak. Yes. Jadi ini kami sudah melakukan ya pendampingan terhadap sekolah-sekolah, Ya. bagaimana mereka melakukan inovasi pembelajaran itu. Hmm. Karena memang saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana kemudian sekolah Kristen ini kembali ke dalam panggilan mula-mula begitu ya. Bagaimana sekolah Kristen itu didirikan dalam rangka untuk semakin memperkenalkan Kristus dalam masyarakat begitu. Sehingga pasti untuk yang kritis kreatif itu semua sekolah pasti akan ke sana. Yes. Tetapi bagaimana membekali mereka menjadi pribadi yang
meneladani Kristus itu yang nanti ditekankan dalam proses belajar ini melalui proses meaningful-nya tadi, Kak. Jadi sudah dilakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah dan sekolah sudah mengimplementasikan dan sudah merasakan dampaknya begitu. Khususnya di daerah Solo, Magelang, Jawa Tengah itu sudah melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan atau model 3CM learning ini, Kak. Wow, luar biasa sekali. Ya, jadi dengan memfasilitasi peserta didik menjadi pribadi yang lebih kreatif melalui 3CM ini sendiri dari MPK yang sudah terlaksana, apa aja faktor-faktor utama yang bisa berpengaruh terhadap kesuksesan 3CM learning ini dijalani, Pak? Iya, jadi yang menjadi faktor utama itu pasti guru, Kak, ya. Ya. Karena guru ini nanti yang akan menentukan ya bagaimana sebuah aktivitas belajar itu betul-betul dipersiapkan untuk memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Jadi dalam konteks belajar 3CM learning ini kan ada 4 tahapan belajar. Di bagian yang cool ini bagaimana kemudian guru-guru ini menciptakan suasana ya atau kondisi yang kami sebutkan sebagai bermain dan tantangan. Nah, di sini sebenarnya kunci mengantarkan mereka berada pada situasi yang akhirnya mereka senang, tertantang dan siap untuk belajar. Nah, ini kalau gurunya tidak kreatif pasti akan sulit melakukan itu. Jadi yang berubah menjadi kreatif itu ya harus gurunya dulu begitu. Gurunya harus senang dulu gitu kan ya. Kalau gurunya tidak senang pasti ngajarnya juga tidak akan senang gitu ya. Gurunya tidak kreatif pasti juga tidak akan bisa memberi fasilitas belajar yang kritis dan kreatif juga begitu kan. Jadi komponen utamanya pasti guru gitu. Nah, kira-kira bagaimana agar sistem pembelajaran ini bisa berhasil di murid-muridnya sendiri? Bagaimana mereka menerima? Adakah kriteria-kriteria khusus yang harus disiapkan dari murid-murid ini sendiri untuk siap menerima pembelajaran 3CM learning ini, Pak? Oke, ya ini sebuah proses ya, Kak ya. Sebuah proses yang memang akan terjadi pada siswa. Yang perlu disiapkan oleh siswa, ya pastinya mereka harus memulai ya dengan mindset yang benar dulu tentang bagaimana belajar. Nah, sebenarnya dengan 3CM ini akan membantu mereka. Karena dengan 3CM ini akan membantu siswa untuk kembali ya mencintai yang namanya belajar ini ya. Kadang-kadang kan yang susah kan justru pada saat mereka masuk dalam proses belajar itu kan harus diawali dari sebuah keinginan mereka ya. Keinginan mereka untuk belajar. Yang paling utama yang harus disiapkan siswa ya bagaimana mereka menyiapkan diri untuk belajar. Dan itulah perannya guru nanti. Apapun yang siswa sudah siapkan dengan baik, kalau gurunya tidak bisa memfasilitasi ke sana, maka dorongan untuk belajar dari siswa itu juga tidak akan muncul begitu. Jadi kesiapan siswa saja untuk belajar itu sudah sangat cukup. Yang paling berperan penting adalah gurunya. Bagaimana guru ini memfasilitasi kemudian kesiapan siswa itu kemudian naik ke dalam level yang namanya penerimaan untuk mau belajar. Begitu, Kak. Oke, baik Pak. Dan untuk 3CM learning ini sendiri kan pembelajaran kritis kreatif bermakna dengan model 3CM learning ini sendiri sudah dilakukan dan apakah hasilnya sekarang sudah sangat baik, udah berapa persen diterima di kalangan masyarakat seperti yang di awal-awal tadi Bapak bilang ya, sudah ada dilakukan di beberapa sekolah-sekolah dan apalagi untuk menjangkau dunia pendidikan Kristen pastinya bekerja sama dengan keluarga orang tua dari para murid-murid. Apakah ini hanya di pembelajaran ini hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah swasta kah, negeri kah, atau juga ke kampus-kampus gitu Pak? Iya, baik Kak. Jadi sebenarnya 3CM Learning ini bermula dari kampus, Pak. Karena kebetulan kan saya seorang dosen ya di Satya Wacana, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya pengajar di Pasca Sarjana di S2 Pendidikan Dasar. Ini sebenarnya hasil riset saya. Jadi sejak 2017 lalu saya mengambil S3 begitu ya. Kemudian saya menyadari betul begitu bagaimana proses pembelajaran yang mampu menghantarkan anak ini dalam konsep yang utuh begitu ya. Cerdas, terampil, punya hati yang baik. Itu ternyata kita belum mendapatkan satu mekanisme belajar untuk itu begitu. Jadi justru mulai dari riset saya di kampus begitu yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional maupun yang nasional begitu, baik yang terindeks Scopus maupun jurnal-jurnal yang ada di Sinta begitu. Dan akhirnya kemudian waktu COVID kemarin Kak. Jadi sebenarnya setelah dari kampus itu kemudian kami melihat dalam
kondisi itu kami punya pusat studi yang namanya 3CM Center gitu ya. Oke, 3CM Center ini 3CM sebenarnya Center. muncul sebelum COVID begitu ya. Iya, iya, iya. Bagaimana pemikiran itu kemudian menjadi satu berkat yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, waktu COVID itulah 3CM mulai banyak dikenal masyarakat karena kami punya aplikasi dan juga layanan daring waktu itu yang kami kemas dalam 3CM Center itu untuk membantu sekolah-sekolah Kristen waktu itu, Kak. Iya. Nah, sebenarnya dari situ sebenarnya sekolah mulai mengenal. Nah, awalnya sekolah Kristen, Kak. Iya. Nah, setelah sekolah Kristen ini kemudian menunjukkan dampaknya di Salatiga, yang negeri ini sudah mulai melirik gitu loh. Iya. Kok ada sekolah dengan desain baru dan dampaknya kok baik begitu. Nah, ini sekolah-sekolah negeri, khususnya di sekolah dasar, ini sudah mulai, Kak. Dan juga mulai TK juga. Bulan yang lalu TK itu sudah mulai masuk minta diajari. Dan hari ini sampai dengan hari Rabu, Kak, ini posisi saya masih Solo ini, Kak. Makanya saya dari Solo gitu ya. Saat ini kami mendampingi 12 sekolah untuk implementasi 3CM Learning ini dalam pembelajaran di bawah PPKS Surakarta. Jadi perhimpunan pendidikan yang ada di pendidikan Kristen yang ada di Surakarta. Jadi sudah mulai di sekolah Kristen dan sudah mulai merambah ke sekolah-sekolah negeri begitu. Wow, luar biasa. Berarti untuk saat ini pusat pendidikannya ini di Solo ya, Pak ya? Di Salatiga, Kak. Di Salatiga. Jadi di Satewacana, di Universitas Satewacana melalui pusat studi 3CM Centernya UKSW. Ada berapa banyak pengajar, Pak, yang disiapkan untuk mendistribusikan atau bersinergi mengajar mengenai 3CM Learning tersebut? Ya, untuk saat ini kita punya 7 orang yang fokus untuk mendampingi dan juga dibantu oleh tim mahasiswa, Kak. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini juga mulai yang interest dengan 3CM ini mulai mereka bergabung dan bahkan mereka membuat penelitian mereka dengan menerapkan 3CM ini dalam pembelajaran mereka untuk tugas akhir. Nah, biasanya mereka ikut dengan kami untuk training, untuk ikut melihat bagaimana toh diimplementasikan dan akhirnya mereka menggunakan itu untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Ya, jadi 3CM ini sendiri ada Cool, Critical, Creative, Meaningful ya, Heartliner, dan talk show kita juga Heartliner bisa dengarkan dan saksikan di Heartline Network, di YouTube kami di Heartline Network juga bisa didengarkan selain dari 100,6 FM, bisa juga didengarkan melalui www.heartline.co.id dan juga melalui aplikasi Jalur Hati. Ya, masih berlanjut dengan Pak Dr. Wahyudi dan tadi karena disampaikan ada pengajar-pengajar dan termasuk mahasiswa juga. Nah, dari guru-gurunya sendiri, dari pengajarnya sendiri, bahkan mahasiswa ini kriteria tertentu yang dipersiapkan untuk guru-gurunya sendiri tadi ini, apakah hanya khusus untuk yang lulusan di kampus Bapak kah itu yang atau mahasiswa-mahasiswa yang turut serta dalam kampus tersebut, ataukah bisa nih seumpama ada beberapa orang mungkin yang punya latar belakang pendidikan guru atau lulusan dari guru, lulusan sarjana pendidikan begitu, yang bisa bergabung, mungkin tertarik dengan sistem pembelajaran ini, mau belajar juga dan dipersiapkan untuk ikut serta dalam program 3CM ini sendiri, Pak? Iya, sangat terbuka, Kak ya, sangat terbuka. Jadi kami sangat membuka diri begitu ya, bagi teman-teman yang memang tertarik kemudian ingin melibatkan diri juga dalam layanan di dalam melakukan inovasi ya dalam proses pembelajaran di sekolah, itu kami sangat terbuka. Dan ini yang kami dampingi pun juga latar belakang pendidikan mereka dari sekolah-sekolah Kristen yang ada pun juga dari dominasi pendidikan yang sangat beragam, Kak. Dan juga untuk sekolah-sekolah negeri yang ada di Salatiga, baik TK maupun yang SD ini juga sama. Mereka juga dari dominasi lulusan dari kampus-kampus yang berbeda. Dan biasanya teman-teman yang mau bergabung ini memang benar-benar ingin membuat satu perubahan dalam proses pembelajaran itu. Karena selalu diawali dari keinginan guru itu sendiri untuk berubah begitu. Maka perubahan itu juga akan berimplikasi pada aktivitas belajar yang beliau siapkan dan akhirnya juga akan memberi kesempatan kepada peserta didik ini untuk berubah juga, Kak. Jadi sangat terbuka kami untuk teman-teman yang memang betul-betul tertarik untuk bergabung di dalam 3CM Center.
Wow, luar biasa. Ya, di sini saya lihat ada 10 faktor utama yang berpengaruh terhadap kesuksesan 3CM ini sendiri. Bisa dijelaskan nih Pak, apa saja nih 10 faktor utama yang mempengaruhi? Mempengaruhi keberhasilan ya Kak ya, Yes, keberhasilan iya. betul sekali. Iya, Baik. ini sebenarnya ingin menguatkan ini Kak ya. Ya. Jadi saat ini itu atau yang sudah lalu-lalu begitu ya, bagaimana Yes. sekolah kemudian hanya fokus bagaimana mengantarkan peserta didik ini untuk Hmm. memiliki keberhasilan dalam bidang kognitif begitu. Ini sebenarnya berawal dari situ begitu. Kemudian saya mencoba untuk melihat bagaimana dengan anak-anak yang memang dalam konteks kemampuan kognitifnya memang terbatas begitu. Apakah Iya. mereka akan terhenti di situ begitu? Hmm. Dan akhirnya kami mencoba untuk melihat beberapa hasil penelitian. Ya salah satunya adalah Dyer begitu ya Kak ya. Ya. Bagaimana beliau ini kemudian melihat antara kecerdasan juga dengan kreativitas begitu. Ya. Dan ternyata hasil penelitian yang didapatkan itu menurut Dyer bahwa kreativitas itu lebih mungkin Hmm. kita fasilitasi begitu ya daripada Yes. kita memaksakan semua anak harus memiliki kecerdasan yang sebenarnya itu secara genetik sudah bawaan begitu. Iya. Jadi sepertiga itu kita hanya bisa mengantarkan mereka untuk berubah untuk meningkatkan intelijensinya mereka. Tapi untuk kreativitas kita bisa sampai 2/3-nya. Jadi artinya peluang untuk mendampingi peserta didik menjadi pribadi yang kreatif itu lebih memungkinkan daripada kita paksakan mereka selalu. Kebetulan saya kan pengajar matematik gitu Kak ya. Wow. Saya masuk ke matematik gitu, masuk kelas itu kan sudah Iya. pasti ya. Kalau saya memaksakan semua anak saya Yes. harus pintar matematik kan pasti akan kecewa ya ujungnya ya. Tapi bagaimana saya membuat matematik ini menjadi sarana mereka kreatif, Yes. itu lebih memungkinkan dan itu terjadi dalam pembelajaran yang saya lakukan dan real mereka lebih nyaman daripada saya paksa mereka harus pintar matematika semua. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kreatif itu penting, ternyata ada bagian lagi ya, Thomas Stanley begitu ya, Yes. yang melakukan penelitian juga ternyata dari 30 aspek atau akhirnya dikerucutkan menjadi 10 aspek yang mempengaruhi keberhasilan seseorang, ya, ternyata intelijensi itu kalau di urutan itu ada 22 atau 23 gitu Kak. Iya. Tapi kreativitas masih masuk ya, kreativitas masih masuk di bagian yang poin yang ke-10. Tapi justru bagian 1, 2, 3-nya itu Ya. justru di luar dua hal itu gitu. Yang lebih condong kepada karakter gitu. Yes. Dan akhirnya dari situ sebenarnya kemudian kami mencoba. Jadi dalam mendampingi peserta didik itu kita tidak cukup membuat mereka kritis dan kreatif, tapi harus menyiapkan mereka memiliki karakter yang baik. Percaya diri, bisa dipercaya, jujur dan Iya. sebagainya. Sebenarnya ini menjadi satu hal yang lebih utama. Makanya di 3CM itu ada meaningful-nya di situ. Nah, meaningful-nya sebenarnya mengantarkan peserta didik untuk bisa membentuk karakter baik. Kalau dalam dunia kekristenan ya mengantarkan mereka kembali kepada ya menyegani Tuhan sebagai permulaan pengetahuan ya. Mau tidak mau larinya pasti akan ke sana. Iya. Dan saya yakin pembelajaran jika sudah sampai ke sana levelnya pasti mereka akan menjadi anak-anak yang memang berhasil dan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Makanya 3CM ini dimunculkan gitu Kak. Wow, menarik sekali karena bukan hanya intelijensinya saja, bukan hanya kecerdasan saja yang dikejar, diutamakan, tetapi dibuat kreativitas bagaimana pembelajaran ini bisa menarik dan mereka bisa berjalan seiring dengan intelijennya juga kecerdasannya bertambah, Iya, kreativitasnya bertambah dan menyenangi pembelajaran-pembelajaran Iya, ini, betul. gitu ya Pak ya. Oke, baik dan untuk tujuan akhirnya untuk whole person education-nya sendiri yang dipersiapkan entah itu murid kah atau guru kah, karena pastinya ada harus bersinergi seperti yang Bapak bilang, Iya. bagaimana membentuk agar supaya sistem ini bisa diterima bukan hanya muridnya saja yang senang belajar Iya. tetapi gurunya juga senang mengajar gitu Pak. Iya Kak, jadi sebenarnya prinsip 3CM ini kan mencoba untuk menggabungkan dalam konsep yang whole person education itu Kak. Yes. Jadi bagaimana kemudian konteks 3 komponen ya, antara head, hand, dan heart ini menjadi satu kesatuan yang Wow. utuh, yang masuk dalam Yes. satu kesatuan yang namanya whole person education tadi Kak. Ya. Jadi kalau kita bicara head ya, ini kan bicara tentang kerja otak kiri kita Iya. begitu ya. Nah, bagaimana nanti otak kanan ini juga, karena ini kan pusat kreativitas ya Kak ya.
Nggak bisa ini dilepaskan untuk Benar. mengarahkan mereka menjadi pribadi yang kreatif. Kiri kanannya ini harus balance begitu ya. Hmm, Nah, pada saat ini sudah balance, ada bagian ya hati tadi yang menjadi bagian yang kecerdasan spiritualnya Kak, yang hmm, nantinya akan ya menjadi filter benar. dari yang kecerdasan sama keterampilannya tadi sehingga mengarahkan mereka pada satu implementasi yang benar gitu. Ya, Jadi sebenarnya filternya di situ. Makanya kenapa head-nya di bagian tengah itu kan ya, ya. ya, ya, Hand, hand sama head-nya di tengah itu ya. karena ini menjadi filter yang akan apa namanya? Mengarahkan Mhm. anak-anak yang cerdas dan terampil tadi menjadi pribadi yang tetap ada di jalan Tuhan. Makanya Wow. IQ, EQ dan juga SQ itu yang nanti harus tetap diperhatikan, khususnya bagian akhir yang SQ-nya itu Kak, atau Yes. kecerdasan spiritual ya. Ya. Dan di situlah nanti muncul di meaningful-nya tadi. Nah, ini perannya Wow. guru ini Benar. yang harus bisa sampai setiap kali pengajaran itu mengarah kepada bagaimana nilai-nilai iman itu kemudian masuk dalam setiap konteks Wah. pembelajaran yang dilakukan bersama peserta didik. Baik, luar biasa sekali Pak karena jarang ya mungkin di sekolah-sekolah tertentu hanya mengutamakan ya intelijen aja, yang penting pintar aja. Pintar. Nah, jadi kebanyakan mungkin ada perbandingan biasanya yang bersekolah di Indonesia sendiri dan di luar negeri ini entah di kampus ataupun sekolah menengah atas itu sudah mempersiapkan dan melihat dari ketertarikan dari mahasiswa atau siswa tersebut. Jadi dia punya kreativitas gak di bidang tertentu. Jadi Ya, ada beberapa kampus universitas yang memang khusus untuk kayak belajar acting, khusus hanya untuk musik saja tanpa ada pembelajaran yang secara umum ya kayak mungkin tadi ada matematikanya ada ini karena mereka mau membangun kreativitasnya. Nah ya, kalau di 3CM sendiri benar-benar mempersiapkan head, hand and heart itu bekerja sama dan ya pastinya ada kepuasan bahwa otak kiri dan otak kanannya bekerja sama dan bekerja. Ya, menghasilkan anak-anak yang dibina, yang dididik punya kreativitas dan punya kecerdasan yang merata gitu ya. iya, Jadi nggak hanya dilihat kreativitasnya aja, tetapi juga dilihat dari kecerdasannya di mana kemampuannya untuk menerima pembelajaran tersebut. Dan 3CM sendiri ini berarti benar-benar mempersiapkan para pengajar-pengajar yang ready untuk hal itu. Berarti pengajar-pengajarnya dulu nih yang iya, betul Kak. tiga Jadi yang hal harus ini disiapin dulu harus nih. benar-benar di ini ya Pak Iya, ya. betul, Dan betul, betul sekali. untuk model pembelajaran dari 3CM sendiri yang kalau saya lihat di materi yang diberikan, Cool Critical Creative Meaningful ini sendiri Pak dari model pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan ya, membangun otak kiri otak kanan ini bukan hal yang mudah Pak ya. Iya, betul. Kira-kira Bapak melakukan hal ini tuh sendirikah atau dengan tim yang benar-benar ini kita cari bagaimana supaya yang mau mengajar dan yang diajar nanti ini bisa happy, sama-sama happy dan sukses menjalankan 3CM ini sendiri. Iya. Jadi ini bisa dilakukan secara mandiri maupun tim begitu Kak ya. Ya, Seperti yang saya lakukan hari ini tadi saya tim ya, kami oke, bertiga. Jadi ya, bagaimana kemudian saya memfasilitasi peserta. Ini tadi guru-guru begitu yang ikut oh, untuk oke. tadi TK sama SD gitu ya. Guru Ada TK sekitar dan guru 35-an SD. ya, ada Oh, oke. 35-an guru tadi dan saya didampingi dua tim saya. Jadi pada Hmm, saat mereka sudah masuk ke dalam aktivitas kelompok atau tim gitu, maka perlu didampingi juga pada saat hmm, mereka membutuhkan sesuatu karena kalau banyak kelompok kemudian saya sendiri pasti juga akan kewalahan untuk hal itu begitu. yes. Tapi pada prinsipnya bisa juga dilakukan secara mandiri jika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik begitu Kak. Wow, luar biasa. Berarti 3CM ini membuka bagi para komunitas ataupun mahasiswa atau siapapun pada umumnya yang mau untuk belajar atau mau mengajar Iya, murid-murid anak-anak. Kalau Bapak bilang tadi sudah dimulai dengan guru-guru TK juga ya sekarang yang betul. bergabung Ya, dan pastinya
ini sangat membantu untuk pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih maju, lebih baik, dan bukan hanya pintar saja secara intelijen, cerdas saja, tetapi kreativitasnya juga diasah dan nggak Ya. harus jauh-jauh ke luar negeri. Karena dari kecil kita apa namanya ya, dengan para pengajar-pengajar yang mau belajar mengenai sistem 3CM ini nantinya mengajarkan ini kepada murid-murid mereka, dan tentunya pasti ada poin-poin tertentu nih Pak ya untuk melihat untuk mengajar para pengajar-pengajar ini bagaimana mereka mengenali ketertarikan dari murid-murid tersebut. Kira-kira apa nih poin-poin utama yang harus diutamakan nih Pak untuk sebagai pengajar, bagaimana mengetahui oh anak-anak kita ini punya kreativitas yang tinggi tapi tetap harus disejajarkan dengan intelektualnya juga. Iya. Jadi terkait dengan ini Kak. Jadi seorang guru itu kan harus mengenal ya, mengenal baik Yes. peserta didiknya. Ya. Makanya nanti di dalam proses pembelajaran itu kan ada yang namanya tes diagnosa begitu ya. Bagaimana seorang guru ini kemudian melakukan diagnosis Oke. kepada siswa-siswanya begitu ya. Ya. Sehingga guru ini tahu persis begitu. Mana-mana anak yang memang dalam konteks atau kondisi yang sudah oke banget nih. Masih ada yang sedang, masih yang kurang. Nah, ini guru harus tahu benar. Kemudian mode belajarnya atau kecenderungan belajarnya apa ini? Apakah visual atau auditori atau kinestetik atau justru ada gabungan dari ketiganya? Ya. Nah, jadi di 3CM pun juga harus memperhatikan itu supaya betul-betul nanti pada saat media yang digunakan maupun aktivitas yang disiapkan, karena ini kan juga dibutuhkan ya, Ya. sumber belajar dan juga bahan ajar yang nantinya akan digunakan begitu. Sehingga guru juga perlu tahu begitu. Dan Ya. nanti prinsipnya 3CM ini kan juga dalam konteks kerja tim begitu Kak ya, karena ini Oke. dibangun dalam konteks cooperative learning juga ya, sehingga Yes. nanti pada saat membentuk kelompoknya, maka guru juga harus tahu siapa akan ikut kemana, siapa yang akan jadi leader, itu dari tes diagnosa itu. Sehingga nanti juga setelah tahu mode belajarnya juga akan bisa dilakukan. Karena saat ini memang pembelajaran harus juga berdiferensiasi ya Kak ya. Yeah. Bagaimana diferensiasi dalam konten, proses maupun produknya juga akan diperhatikan. Sehingga nanti konteks 3CM learning-nya ini karena dia sebuah model begitu ya. Model yang menggunakan tahapan-tahapan belajar, tapi juga perlu didukung sistem sosial, sistem reaksinya dan juga faktor pendukungnya juga perlu disiapkan supaya nanti tujuan instruksional yang akan dicapai itu baik instruksional yang inti dan juga instruksional yang berupa dampak pengiring ini juga benar-benar bisa diwujudkan. Ya, sehingga ini diperlukan sekali bagaimana guru mengenal tentang karakteristik peserta didiknya. Karena ini modal awal seorang guru membuat perencanaan. Termasuk dalam pembelajaran dengan 3CM ini, Kak. Wah, luar biasa sekali, dan bukan hanya ya jadi guru tuh butuh kesabaran aja Pak ya. Iya. Ini tadi saya juga di challenge Kak. Iya. Karena saya ngajarkan ini sebagai sebuah konteks hal yang baru kepada guru TK dan SD. Iya. Saran saya memberi contohnya matematik gitu. Nah, dari 35 itu yang suka matematik kan ada hanya 5 saja. Berarti artinya saya tertantang betul tuh di dalam satu ruang tadi yang saya kasih training gitu, pasti akan sangat kesulitan manakala saya mengambil konteks matematik gitu. Makanya saya ambil itu dan ternyata setelah saya terapkan dalam simulasi dengan 3CM ini dalam konteks yang diikuti oleh guru TK dan SD tadi, ternyata mereka bisa menikmati itu dan akhirnya menghasilkan karya kreatif yang menurut saya sangat luar biasa. Yes. Ini sebenarnya ada simulasi ya, kalau Oke, misalkan bisa. diperbolehkan saya Silakan, simulasikan gitu. Diperbolehkan ya? Boleh, silakan. Boleh ya. Jadi kalau boleh ini ini belajar sederhana tentang matematika Kak, yang kita mencoba untuk sepertinya saya belum bisa share screen. Oh, share screen sebentar ya. Oke. Jadi Dan ini tadi metode guru-guru sudah berpikir pembelajarannya, ini, waduh matematika ya Pak ya. Wah ini juga dalam hati saya juga was-was juga ini. Iya. Jangan sampai nanti ini menjadi suatu simulasi yang bagus kemudian mereka belum bisa menerima begitu. Iya. Sudah bisakah? Oh belum Kak, belum. Oke. Oke, kalau belum bisa enggak apa-apa, nanti Iya, bisa saya ceritakan mungkin aja. teknisnya belum ini. Baik Pak, silakan dilanjut. Oke, ya. Jadi waktu tadi saya simulasi begitu ya Kak. Ini kan belajar tentang bagaimana mengenal
pola begitu ya, mengenal pola keteraturan dalam matematika begitu. Ternyata dengan urut-urutan belajar yang saya bangun dalam konteks yang asik dan menantang tadi, dalam konteks bermain dan tantangan tadi, ternyata memberi peluang mereka untuk berpikir lebih lagi begitu ya. Pada saat mereka berpikir, kemudian saya arahkan kepada ada satu kebutuhan begitu, bahwa kalau kita dalam konteks mencari pola dalam jumlah yang terlalu banyak, pasti kita akan kesulitan. Yang pertama pasti waktu, ngitung yang cukup lama, dan akhirnya pasti akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Akhirnya saya mengantarkan pada situasi, adakah cara lain yang bisa kita lakukan, tetapi cara itu tidak susah buat kita, karena konteksnya matematika gitu. Nah, saya mulai dari situasi tentang belajar dari fakta dan pola gitu. Nah, ternyata setelah mereka melihat bahwa ada fakta-fakta yang akhirnya kita bisa susun dalam sebuah pola begitu ya, akhirnya mereka menemukan. Jadi saya tidak bicara konteks rumus, Kak. Dalam matematika kan selalu bicara ya rumusnya apa ini. Enggak, sama sekali. Saya hanya bicara tentang konteks fakta dan pola. Nah, fakta-fakta itu setelah mereka kumpulkan, mereka sandingkan, ternyata membentuk sebuah pola yang sangat menarik. Karena tadi saya bicara tentang deret aritmatika untuk bilangan ganjil. Coba kalau saya bicara deret aritmatika kan, apa yang terbayang dari kakak? Apa ini kan ya, rumusnya apa? Loading gitu dulu ya. Pak nih. Nah, itu yang juga terjadi. Saya tidak bicara tentang materi deret itu, tapi saya hanya belajar tentang data, fakta, pola itu, dan akhirnya mereka menemukan, oh ternyata polanya begini ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang kita temukan, berarti apa yang kita bisa simpulkan dari pola itu. Nah, akhirnya mereka dapat menemukan itu, dan akhirnya saya baru bilang, ini yang disebut sebagai deret aritmatika untuk bilangan ganjil. Nah, kreatifnya apa? Akhirnya mereka, ini baru yang ganjil, sekarang yang genap gimana? Nah, itu tugasnya mereka dalam tim itu. Caranya juga gampang, mulai dari kumpulin datanya, fakta-faktanya apa, temukan polanya. Nah, akhirnya betul. Dari 6 kelompok itu, 4 itu cepat sekali. Akhirnya menemukan. Nah, dari situ kemudian saya mengajarkan bahwa pada hari ini kita, nah ini mulai refleksinya Kak, meaningfulnya sekarang. Jadi meaningfulnya mulai saya arahkan kepada mereka. Hari ini kita belajar apa? Nah, baru saya arahkan. Ada satu keteraturan di sana. Ada satu urutan, ada pola cantik yang kita dapatkan di sini. Nah, sebenarnya matematika itu bukan hal yang sulit karena dia bicara tentang pola-pola cantik ini. Saya tunjukkan itu pola-pola. Oh, ternyata begitu ya Pak ya. Oke. Jadi ini hal yang teratur dan pola cantik. Nah, kemudian saya tunjukkan dalam realita. Kalau kita sudah bicara keteraturan, pola yang cantik, kemudian saya tunjukkan gambar tentang kamar yang berantakan luar biasa begitu Kak. Nah, sekarang bagaimana? Kita tadi sudah belajar tuh keteraturan. Apa yang akan kita lakukan? Nah, mereka menjawab ditata saja. Kalau hanya ditata, apakah menyelesaikan masalah? Enggak. Nanti cari lagi, berantakan lagi. Apa yang harus dilakukan? Harus ditentukan polanya. Yang celana, tentukan dengan celana, baju dengan baju. Dan akhirnya ada pola-pola yang ditata rapi di dalam lemarinya mereka. Nah, ini yang mereka dapatkan sebagai konteks memaknai bahwa ada keteraturan yang kita bisa terapkan. Nah, sekarang bagaimana dengan Tuhan kita? Ternyata Tuhan juga Tuhan yang sangat teratur. Tuhan yang sangat mencintai keteraturan itu. Saya tunjukkan bagaimana tentang penciptaan kita. Bagaimana manusia diciptakan pertama misalkan. Di hari pertama apa yang terjadi? Nah, akhirnya mereka mulai mikir, oh iya ya Pak ya, kalau yang pertama manusia mereka tinggal di mana ya? Mereka akan, nah akhirnya dari situ mereka mulai, kenapa harus urutannya mulai memisahkan terang dan gelap, kemudian dan seterusnya ada manusia di hari yang, nah saya tunjukkan ayatnya, bahwa Tuhan itu juga cinta keteraturan. Nah, dari situ ada satu integrasi antara ajaran baik dalam hidup keseharian mereka tentang tadi menata dan sebagainya dalam bentuk keteraturan dan pola tadi, juga dituangkan dalam konteks sebenarnya dari dulu pun Tuhan mengajarkan tentang itu. Dan itu juga yang dipakai dalam konteks matematika gitu. Dan akhirnya mereka terbangunlah dalam konsep bahwa belajar matematika pun juga bisa belajar hal yang baik, bisa belajar tentang firman Tuhan. Nah, dari situ akhirnya lama-kelamaan dari penelitian yang saya lakukan dalam konteks terus-menerus dilakukan itu, maka sikap baik mereka atau sikap positif mereka terhadap matematika berangsur-angsur itu Kak. Mulai ada ketertarikan, ada mulai empati dengan matematika. Nah, sehingga mereka punya pengalaman baru tuh belajar matematika. Sehingga konsep memori mereka tentang matematika yang sulit itu lambat laun lama-lama akan mulai
berangsur-angsur berubah. Nah, di situ Iya. sebenarnya mulai terbukanya mereka mau belajar matematika. Wow, luar biasa. Jadi pembelajaran ini sendiri bukan hanya apa ya, melihat hasilnya. Hasilnya dari kita belajar matematika nih, hasilnya nanti bagaimana, tapi ada beberapa pola yang diajarkan untuk Ya, menuju ke hasil tersebut. Mau pola ya, yang susahkah atau mau pola yang lebih mudah atau yang kreatif gitu ya, Pak ya. ya, Karena ya. dalam hidup juga seperti Bapak sampaikan tadi, Tuhan juga menciptakan Hmm. kita pasti sudah dengan rencananya gitu, dengan Iya, betul. rancangannya. Mungkin kalau Tuhan mau bikin cuman ciptain asal-asalan tanpa merancangkan, atau kayak ini ribet nih, udahlah cemplungin aja gitu ke Sebelum dalam aja. air gitu kan, nggak bernapas kita ya Pak. Iya, Tapi betul karena mungkin sekali. karena Iya. Tuhan merancangkan seperti yang Bapak bilang tadi ya, diciptakan pohon-pohon dulu dan lain-lain, lalu Hmm. ada manusia yang terakhir untuk mengelola ini semua. Iya. Begitupun dengan kita pastinya ya, ada murid-murid, berarti ada Hmm. juga para pengajar yang dipersiapkan untuk lebih kreatif lagi, agar supaya gurunya kadang-kadang juga ya, kalau ingat-ingat masa sekolah ya, kadang-kadang ada juga murid yang kritis gitu ya Pak ya. Betul, betul. Entahlah belajar belajar apapun itu, Iya, kadang-kadang justru kalau saya ingat guru matematika saya, ada murid teman saya itu iya, yang nggak tahu terlalu pinter kali ya Pak ya, di iya. matematika. Justru ketika guru ini menjelaskan dengan santai dan udah agak, loh kok saya salah gitu ya, akhirnya Iya. muridnya ini yang bilang, Pak itu salah Pak, itu harusnya begini begini, akhirnya dia yang ngajarin gitu, kita jadi Iya. ketawa. Tapi apa ya, mungkin entahkah itu mancing, apakah kita fokus ataukah kita mau lebih kreatif dan seperti itu. Hmm. Jadi saya sangat tertarik melihat di sini dari materi yang diberikan, bahwa dari 3CM ini sendiri, baik cool, critical, kreatif, dan meaningful, ini punya sintak pembelajaran dari masing-masing poin tersebut, Pak. Sintak itu, Iya. atau ya bisa dibilang rangkaian atau langkah-langkah Iya, dari betul. masing-masing apa ya, dari empat ya, Empat, cool, ya. critical, kreatif, meaningful. Bisa dijelaskan nih Pak di menit-menit terakhir kita, agar supaya kita dari tadi mencanangkan 3CM 3CM, biar hardliner ini lebih paham lagi. Wah, kok kenapa harus 4 poin gitu ya? Kalau di sekolah kan ya udahlah, ke sekolah belajar selesai gitu. Tapi ini ada cool, bermain dengan tantangan, critical, mengkritisi juga, dan kreatif dan berkreasi, dan juga meaningful, yaitu merefleksikan atau dan mengambil maknanya. Bisa dijelasin nih Pak untuk langkah-langkah tersebut, apa saja dari poin-poinnya? Iya. Jadi sebenarnya poin yang paling sederhana begitu ya Kak ya, dari Ya, 4 hal itu yes. sebenarnya satu ya, coolnya itu bagaimana kita menciptakan ya suasana yang asik dan menantang gitu ya. Asik Makanya di dan situ ada menantang. bermain dan tantangan begitu. Oke. Jadi sebenarnya di situ bagaimana seorang guru itu kemudian menciptakan suasana bagaimana mereka itu tidak langsung ya. Apalagi Hmm, misalkan contoh, saya seorang pengajar matematika. ya, Bisa dibayangkan begitu ya. ya, Oke, anak-anak sekarang kita akan belajar tentang misalkan ya, bicara ya. tentang eh, eksponen. Hmm, Kan sudah langsung pasti mereka sudah mikir gitu. apa lagi ini. Ya, ya, ya. Nah, kemudian saat ini biasanya kan bicara tentang rumusnya, nanti rumus yang dipakai ini ya, gitu. Ya. Akhirnya mereka akan eh, berada dalam kondisi yang akhirnya takut begitu. Makanya Hmm, kenapa bagian pertama di 3CM ini bermain dan tantangan. ya. Jadi ciptakan suasana yang mereka senang, tetapi nanti mengantarkan mereka pada situasi yang tertantang begitu. Ini bisa Wah, dalam bentuk permainan, bisa yes. dalam konteks apa namanya, satu kejadian begitu ya, Ya. satu kejadian tetapi belum mengarah kepada satu kondisi tentang membahas materi yang akan kita lakukan. Jadi kuncinya di Hmm. 3CM itu di bagian awal tidak akan bicara tentang materi itu yang akan Oh, diajarkan, oke. tapi lebih pada bagaimana membangun situasi yang senang tadi. Ya. Nah, itu Happy bagian yang dulu pertama baru untuk coolnya belajar ya, gitu bagaimana ya. memberikan motivasi dan persoalan Yes. yang nanti menjadi sebuah tantangan bagi mereka. Hmm. Nah, setelah mereka senang, siap, begitu kan ya. Biasanya ini sama, seperti kita ngobrol gitu ya Kak ya. Ya, betul.
kalau sudah mulai enjoy enak gitu kan kita Iya. masuk topiknya kan jadi enak gitu. Iya, Nah ini betul. sama. Jadi setelah enjoy kita melihat kan biasanya kita bisa rasain gitu ya bagaimana kelas kita itu kan terasa. Yes. Nah setelah itu baru dinaikkan levelnya. Masuklah ke yang kritikal gitu. Mencoba untuk mulai mengkritisi. Kalau kondisi seperti ini apa tuh sebenarnya yang ada di dalam situ. Nah mulai dilihat. Nah disitulah kita baru memberikan sumber-sumber belajarnya. Supaya mereka menemukan dan memecahkan persoalan dan tantangan yang kita berikan tadi. Nah, ini Yes. namanya kritikalnya di sana. Dan akhirnya mereka akan mencari, melakukan eksplorasi, melakukan elaborasi begitu ya. Dan akhirnya mereka akan mengkritisi kejadian dan juga sumber-sumber yang kita siapkan. Akhirnya mereka menemukan, oh ternyata tentang ini toh gitu. Nah disitulah guru baru ngomong, kita sedang belajar ini. Oke. Kita mau belajar lebih lagi, nah kita naikkan levelnya lagi. Kasih situasi yang lebih menantang lagi untuk mengkritisi lagi. Nah, Ya. kita naikkan levelnya sampai kepada situasi mereka benar-benar paham dan mereka benar-benar tahu gitu. Yes. Nah, baru setelah mereka tahu apa yang bisa kita buat dari apa yang sudah kita pelajari. Ya. Adakah produk kreatif yang bisa hasilkan? Nah, kita kasih kesempatan mereka untuk berpikir ke sana. Nah, itu mulai otak kanannya kita rangsang. Tadi kan udah Ya. seneng, udah otak kirinya bekerja lah. Sekarang coba kita renungkan. Apa yang bisa kita buat dari sini? Kalau konteksnya sedang bicara tentang, katakanlah tentang kebersamaan itu, apa yang bisa kamu buat dalam sebuah kebersamaan itu? Oh, saya mau bikin podcast, bikin cerita, atau saya mau menggambar, enggak masalah. Yang cerita tentang kebersamaan itu. Nah, setelah itu baru kita ajak ngobrol tuh, masuk ke bagian meaningful-nya. Yuk, sekarang kita lihat, tadi kita sudah mencermati, kita sudah mengkritisi tentang kebersamaan tadi, hal menarik apa yang kita dapatkan, sikap baik apa yang kita dapatkan. Nah, mulai dari situ akan didapatkan. Mereka akan terbangun nih hal-hal yang baik yang mereka Yes. dapatkan dalam konteks mengkritisi dan meng-create produk tadi. Nah, baru diarahkan. Kaitannya apa dengan iman kita sebagai seorang Kristen? Yeah. Nah, baru dicari kebersamaan tentang hukum kasih dan sebagainya. Masuklah di situ. Ternyata konteksnya selalu ada kaitannya dengan cerita dan juga firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, tugasnya guru justru endingnya harus ke sana. Nah, ini namanya kebermaknaan belajar itu sebenarnya di situ, Kak. Yes. Di mana seorang siswa itu kemudian mulai tahu gitu ya, kenapa saya belajar itu. Ya, kemudian untuk apa saya belajar itu dan apa yang saya nanti bisa lakukan untuk teman-teman saya, untuk keluarga saya. Ya. Dan untuk dengan Tuhan itu apa yang bisa saya lakukan. Nah, kebermaknaan itu sebenarnya ada di situ. Oke, itu sebenarnya sangat sederhana. CTCM itu, Kak. Luar biasa. Berarti untuk 3CM ini sendiri adalah sistem pembelajaran yang bukan hanya mengutamakan kepintaran Yes. baik guru dan juga muridnya yang akan diajarkan nanti, tetapi semuanya, otak kiri, otak kanan, semua Yes. aspek bekerja sama, hatinya juga harus happy, tangannya betul. bisa bekerja dan melakukan sesuatu. Dan pastinya dengan demikian ketika semuanya berlangsung dengan baik, maka belajar mengajar ini pun bukan menjadi suatu hal yang menegangkan tapi menyenangkan. Yes, ya Pak. betul sekali, Baik, betul sekali. waktu kita terbatas, sangat terbatas nih Pak. Terima kasih banyak Bapak Dr. Wahyudi sudah membagikan mengenai 3CM Learning. Closing statement terakhir Pak, apakah yang ingin Bapak sampaikan melalui 3CM ini sendiri, mungkin mengundang para orang-orang tua ataupun mahasiswa di luar sana atau pengajar-pengajar yang punya hati dan pengen untuk belajar lebih lagi mengenai sistem dari 3CM ini. Silakan Pak. Iya, terima kasih Kak. Jadi Bapak dan Ibu dan juga teman-teman ya yang tertarik untuk bersama-sama ya bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita belajar secara baik ya, tidak hanya bicara tentang kecerdasan mereka atau intelektual mereka, tetapi membangun karakter baik kepada mereka. Silahkan boleh bergabung dengan 3CM Center ya, bisa dicari di website kami begitu ya, 3cmcenter.com. Di situ sudah banyak sharing-sharing kami ya terkait dengan pembelajaran dan juga karya-karya guru dan juga siswa yang sudah kami upload di sana. Dan yang terlebih lagi kita harus betul-betul memahami dimanapun kita berada, di sekolah manapun kita berada, siswa yang ada di dalam sekolah itu, yang kita dampingi itu adalah anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kita. Yes. Jadi ini menjadi satu kewajiban buat kita bagaimana kita mengantarkan mereka dalam situasi yang tidak hanya membekali mereka tentang ilmu pengetahuan ya, tetapi bagaimana mereka semakin kita arahkan semakin dekat dengan Tuhan.
Karena itu kuncinya keberhasilan mereka. Yang saya tekankan ke mahasiswa saya, calon-calon guru, karena kebetulan saya ngajar di keguruan, Kak. Ya. Jadi ini mengajar untuk menyiapkan guru-guru, sehingga ini yang harus dilakukan. Jadi mengantarkan mereka menjadi pribadi yang baik, yang takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu kan permulaan dari semua pengetahuan begitu. Amin. Jadi tugas kita sebenarnya adalah mengantarkan mereka menyegani Tuhan, atau takut akan Tuhan begitu, maka ilmu pengetahuan itu pasti dengan sangat mudah kita memberikan kepada mereka. Demikian, Kak. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih banyak Bapak Dr. Wahyudi Ya. MPD MCE dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia sudah hadir bersama kami dengan Christian Education Talk di Heartline malam hari ini. Sukses terus Pak untuk 3CM Learning. Amin. Kita berdoa agar Amin. semakin banyak para pengajar dan murid-murid juga yang semakin kreatif, diberkati dan pastinya bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak, dan terima kasih Heartliner sudah setia bersama dengan kami dan sudah menyaksikan talk show di malam hari ini bersama MPK. Tetap stay tune di 100,6 Heartline Radio, Your Family Station, dan masih tetap dengan Eva sampai jam 8 malam sebentar. Tuhan memberkati.